Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barlianto dari MJ 401 untuk Prodi Manajemen. Untuk tugas bahasa Indonesia kali ini, kami diminta menjelaskan tentang artikel yang kami buat, yaitu yang sesuai dengan ilmu bidang yang kita pelajari. Nah, untuk kali ini kami mengambil tema yaitu tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan skill karyawan di era digitalisasi. Nah, tantangan dan peluang dalam pengembangan skill karyawan di era digitalisasi ini kita sadari bahwa era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dunia kerja. Perusahaan di seluruh dunia kini menghadapi tantangan baru dalam mengembangkan keterampilan karyawan mereka agar tetap relevan dan juga kompetitif. Namun, di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi dan juga produktivitas karyawan. Artikel ini yang kami buat coba membahas tantangan dan juga peluang dalam pengembangan skill karyawan di era digital, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan tersebut. Yang pertama yang coba kita angkat tentang tantangannya dulu. Tantangan dalam pengembangan skill karyawan. Ada 3 poin. Yang pertama adalah kesenjangan keterampilan atau skill gap. Yang kedua adalah resistensi terhadap perubahan. Dan juga yang ketiga adalah biaya pelatihan dan pengembangan. Nah, kita akan coba kupas satu persatu. Yang pertama tentang kesenjangan keterampilan atau skill gap. Kesenjangan keterampilan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi perusahaan di era digital. Skill gap terjadi ketika keterampilan yang dimiliki oleh karyawan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di era digital, perusahaan membutuhkan keterampilan khusus seperti analisis data, pemrograman, desain web, dan keahlian dalam menggunakan teknologi terkini. Namun, tidak semua karyawan memiliki keterampilan ini, sehingga perusahaan harus berinvestasi dalam pelatihan dan juga pengembangan keterampilan. Yang kedua, tentang resistensi terhadap perubahan. Perubahan teknologi seringkali menimbulkan resistensi di kalangan karyawan itu sendiri. Banyak karyawan merasa tidak nyaman dengan perubahan yang dihadirkan oleh teknologi baru. Misalnya, pengenalan sistem otomatisasi penggajian dapat menghadapi resistensi dari staf yang terbiasa dengan metode manual. Oleh karena itu, perusahaan perlu pengelolaan perubahan dengan baik dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada karyawan. Dan item yang ketiga adalah biaya pelatihan dan pengembangan. Ini juga menjadikan tantangan buat perusahaan. Kenapa? Biaya pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan dapat menjadi beban yang signifikan bagi perusahaan. Pelatihan yang efektif memerlukan investasi, waktu, dan juga sumber daya yang tidak sedikit. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan karyawan dan juga perusahaan. Yang kedua, peluang dalam pengambilan atau pengembangan skill karyawan. Jadi peluang dalam pengembangan skill karyawan kami coba angkat ada 3 poin. Yang pertama adalah pemanfaatkan teknologi untuk pelatihan. Yang kedua adalah kemitraan dengan lembaga pendidikan. Dan juga yang ketiga budaya belajar yang positif. Kita coba bahas. Yang pertama pemanfaatan teknologi untuk pelatihan. Era digital juga membawa peluang besar dalam pengembangan keterampilan karyawan. Perusahaan dapat mengembangkan teknologi untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan secara online. Platform learning dan kursus daring memungkinkan karyawan untuk belajar kapan saja, di mana saja, sehingga lebih fleksibel dan juga lebih efisien. Yang kedua, kemitraan dengan lembaga pendidikan. Perusahaan dapat membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pelatihan yang baik bagi karyawan. Kemitraan ini dapat membantu perusahaan mengakses sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan karyawan. Selain itu, perusahaan juga dapat bekerjasama dengan universitas dan institusi pendidikan untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri itu sendiri. Dan yang ketiga adalah budaya belajar yang positif. Membangun budaya belajar yang positif dalam perusahaan adalah kunci untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan keterampilan. Perusahaan harus mendorong karyawan untuk mengambil tanggung jawab dalam pengembangan keterampilan mereka sendiri
Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan inovasi, perusahaan dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan dalam proses pengembangan keterampilan. Dan yang ketiga, tentang strategi mengatasi kesenjangan keterampilan. Ada 3 poin juga yang coba kita angkat, yaitu program pelatihan terstruktur, penggunaan teknologi pelatihan, dan juga kemitraan dengan lembaga pendidik. Nah, strategi untuk mengatasi kesenjangan keterampilan yaitu pertama, program pelatihan terukur. Perusahaan harus menerapkan program pelatihan pengembangan keterampilan terstruktur dan terukur. Kenapa? Program ini harus dirancang berdasarkan analisis kebutuhan keterampilan dengan tujuan bisnis perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus memantau dan mengevaluasi efektivitas program pelatihan secara berkala. Nah, strategi yang kedua adalah menggunakan teknologi untuk pelatihan. Memanfaatkan teknologi yang memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan secara online dapat membantu perusahaan mengatasi kesenjangan tersebut. Seperti platform e-learning, webinar, dan kurs daring dapat digunakan untuk memberikan pelatihan yang fleksibel dan juga lebih efisien. Dan yang ketiga adalah kemitraan dengan lembaga pendidikan. Membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan dapat membantu perusahaan untuk mengakses sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan karyawan. Kemitraan ini juga dapat membantu perusahaan merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sehingga menurut saya, perusahaan dapat mengambil langkah proaktif untuk dalam pengembangan keterampilan karyawan mereka. Nah, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh perusahaan tersebut, yaitu pertama adalah pelatihan berkelanjutan. Jadi perusahaan harus menyediakan pelatihan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan teknis dan juga non-teknis, seperti keterampilan komunikasi dan juga manajemen waktu. Yang kedua, adanya pendekatan holistik. Selain pelatih, perusahaan juga harus menyediakan dukungan tambahan seperti mentor, coach, atau untuk membantu karyawan mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Dan yang ketiga adalah penggunaan teknologi. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran seperti platform e-learning yang dapat diakses kapan saja dan juga di mana saja. Dan yang keempat adalah kebijakan yang fleksibel. Kebijakan kerja yang fleksibel dapat membantu karyawan mengatur waktu mereka untuk belajar dan bekerja secara efektif. Dengan demikian kami dapat menyimpulkan bahwa pengembangan keterampilan karyawan di era digital merupakan tantangan yang kompleks, namun juga membawa peluang besar bagi perusahaan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengatasi kesenjangan keterampilan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kompetensi karyawan, membangun budaya belajar yang positif dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan adalah langkah penting dalam menghadapi tantangan ini. Dengan demikian, perusahaan dapat terus tetap eksis dan juga kompetitif dan relevan di era digitalisasi. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.